Oke, halo. Nama gue Jamie Afrizal. Nih sama temen gue. Yori Gilbert. Iya, Yori Gilbert. Yori, lu asli mana, Yor? Lahir di Tangerang, tapi gedenya di Kalimantan. Oh, kalau gue lahir di Subang, Jawa Barat. Gedenya di Malaysia. Di Kuala Lumpur lah tepatnya. Jadi hari ini tepat 1 Januari 2024. Ya, Kita throwback dikit lah 2023. 2023 apa pencapaian yang menurut lu paling tinggi lah yang udah lu capai gitu, pencapaian yang paling tinggi lu 2023 itu? jadi jujur pencapaian yang termasuk cukup membanggakan ya. Itu tuh bareng abang sama teman-teman yang lain juga itu. Aduh. Kita kan main futsal ya, Iya, futsal. bisa juara 1-2 kali berturut-turut di 2 turnamen berbeda. Disusul di turnamen ketiga meskipun kurang beruntung, Iya, kita kurang juara beruntung 3 lah, tapi juara ya 3. itu termasuk pencapaian dong. Kayak 3 turnamen, nama kita selalu ada di 3 besar. 3 besar. Dan itu menurut lu ya? Ya, itu menurut aku ya. Kalau gue sih apa ya? Gue dibutuhkan nama orang tuh, menurut gue itu udah pencapaian tertinggi gue selama 2023 itu. Oke. Jadi kita bahas dunia perkuliahan lah. Sebagai orang Indo yang kuliah di luar negeri gitu. Menurut lu gimana rasanya itu keluar luar negeri itu kuliah, study abroad gitu? Study abroad sebenarnya sih nggak ngerasa gimana spesialnya. Karena Walaupun lu kuliah di number one university, private university di ASEAN gitu. ya sebenarnya itu bukan kebanggaan, karena sayangnya berat berat ke orang tua. Penanggung jawabannya. Ya, penanggung jawab sekaligus sponsor utama. Terima kasih orang tuaku. Saya sayang kalian. Saya juga yang sudah sponsor ya kan. Karena aku masuk kuliah kan bukan karena apa ya, bukan karena tidak ada bantuan beasiswa. Jadi itu benar-benar full. Nggak kayak teman-teman yang lain, mereka ada beasiswa, ada yang 20, ada yang 50%. Itulah sayangnya. Nah, nih di kelas lu tuh yang mahasiswa asing tuh dari negara mana aja? Wah, itu sih kalau nggak salah sih kebanyakan di kelas aku tuh dari apa ya, Cina Malay rata-rata. Tapi ada beberapa tuh yang dari ada yang dari Bangladesh, ada yang dari ada satu dari Italia tuh, Italia. ada yang satu dari India, sisanya ya Cina Malay lah, Cina Malaysia sini lokal. Nih kalau kelas gue rata-rata itu dari China mainland gitu. China Mainland. Ya. China Mainland pun aku ada beberapa. Dan ini bukan mau memperburukkan mereka ya, tapi China mainland tuh, lu setuju nggak mereka itu pemalas? Mereka bukan pemalas. Iya, bisa dibilang sih. Sebenarnya mereka kalau dari yang aku tahu ya sorry lah ya kalau salah. Cuman aku dapat dengar dari kawan, dan kata kawanku ini, dia tanya ke orang Cina mainland sendiri. Jadi mereka datang kuliah ke sini sebenarnya itu cuman kayak untuk pelarian doang. Mereka kuliah di sini asal-asalan. Karena di sini tuh kan currency-nya kan beda jauh. Iya. Jadi mereka datang sini cuman kayak untuk hidup santai doang, kayak kuliah ya seadanya aja. Juga ya di luar. Gak apa-apa lah, biar ada suara-suaranya. Ini keganggu ini audionya ini. Lu jurusan apa kuliah? Saya jurusan interior architecture guys. Oh, kalau gua jurusan yang gampang-gampang aja, multimedia communication aja. Itu paling gampang ya menurut gua ya. Karena prakteknya dikit berbanding sama lu. Semua praktek sih, ya, nggak ada teori. Iya, kalau dia praktek semua. Menurut lu susah? Susah banget anjing. Kan awalnya aku nggak niat kuliah ya. Pengen jadi pemain bola, cuman Buset. ya sayangnya guys
ada kecelakaan. Ini yang lu disambet sama Iya guys, Gol gitu. tawuran sama Madura. Buset. Enggak. Kecelakaan motor guys. Ya, berarti memang bukan jalannya, bukan rezeki itu pergi ke main bola. Kecelakaan butuh 1 tahun untuk recovery, 1 tahun untuk full recovery tulang, karena ini tulang rahang kan tebal ya guys ya. Kena itu. Retaknya gede, hampir patah. Dan tulang pipi ini itu benar-benar pecah. Jadi udah nggak bisa main bola dan umur udah terlalu tua guys. Bang, kita ini tua nih ya. Masih muda lah kita nih. Enggak, udah terlambat dah untuk masuk akademi. Bayangkan masa waktu itu aku umur Tiada kata terlambat ya. Ya kan? mau gimana lagi bang? Kalau misalnya nggak kuliah nanti dah, misalnya coba maksa untuk ke bola, misalnya gagal untuk kuliah dah, kayaknya udah terlalu tua gitu loh. Nanti kalau udah terlalu tua, orang tua pun dah susah mau biayakan. Jadi Karena ada adik lain lagi. masih ada adik lain lagi. Karena orang tua bapakku kan bilang aku harus kuliah, cari kerja secepatnya supaya bisa bantu biayain kuliah adikku yang pengen musuh. Panutan ini. Nah, ini kalau lu Belum masuk kuliah udah dikasih tanggungan guys. Ini kalau lu kuliah pasti lu ngekos nih, Yor. Nah, lu selama lu ngekos nih gimana? Ada kendala-kendala apa gitu? Anjing. Sayangnya guys, duitku habis cuma untuk di apartemen doang anjing. Bayangkan kayak Apartemen lu berapa? untuk sewa 1.350, 3.500, 3.700 3.700. dibagi 2. Ya, kalau daerah di tempat kami itu emang mahal. Kita di daerah pusat guys. Bukan pusat sih, pusat mah KL. Kita makan Subang Jaya gitu nih. Ya maksudnya di pusat daerah Subang itu. Kita di tengah-tengahnya. Pokoknya itu. di daerah Sunway itu mahal lah itu segala macam. Ngentot, bukan mau sombong, ini keluh kesah ini. Misal banget, bayangkan cuma untuk listrik doang aja udah mau berapa ya listrik aku waktu itu? Waktu itu pemakaian paling banyak 400 lah, 400 sampai 500 anjing bagi 2 cuma untuk listrik doang. Belum makan, belum party. Wah, enggak lah, makan ini yang susah nih. Udah tuh hobi main bola, main futsal, grab, ya Tuhan ongkosnya. Kalau target untuk 2024 nih apa gitu? Kuliah lebih lancar ke? Pertama kuliah lebih lancar, kedua kerja part time. Targetnya pengen beli motor sih guys. Tidak mungkin lah kan kerja part time bisa dapat semuanya. Targetnya turnamen, dapat hadiah duit, terus kerja part time bisa kumpulin duit sampailah 2.000. Pengen beli motor soalnya. Kuliah lancar setidaknya adalah targetnya 2 atau enggak minimal 1 lah nilai A. Moga-moga semuanya lah ya. Kalau bisa semuanya, amin lah. Amin lah. Nah, ini nggak mungkin kita bahas yang baik-baik aja nih. Ini kita bahas yang pinggir-pinggir dikit. Selama di Malaysia nih, lu party kemana aja nih? Saya sebenarnya itu anak alim guys, anak baik. Maksud party di sini tuh hiburan gitu. Kan nggak mungkin lu belajar terus gitu. Selain Oh, iya, hiburan iya. lu main bola gitu. Iya. Bukan yang party itu. Jadi kita hidup harus balance guys. Iya. Balance, keep it balance. Kan nggak mungkin kita datang sini kuliah terus ya kan. Stres itu kita. Kadang main bola, main futsal, ikut turnamen, hasil latihan keras, turnamen juga all in.
terapkan apa yang udah kita latih. Terus kalau kita udah juara, kita mau party ya worth it dong. Self reward. Palingan kita karaoke gitu. Karaoke, alkohol dikit nggak masalah. Aduh. Alkohol barang bagi siapa yang bisa lah. Yang nggak boleh minum jangan. Nggak maksa. Kalau mau ikut ayo. Nggak Jangan mau, dong. nggak mau ya sudah, nggak apa-apa, kita respect. Lu selama di Malaysia ini pernah homesick nggak di awal? Oh enggak ya. Kangen rumah itu nggak? Enggak, karena memang dari kecil udah terbiasa merantau. Kayaknya aku udah merantau dari ini deh. Bahkan dari kecil aku udah pisah sama orang tua. Merantau kemana tuh? Oh enggak, bukan merantau, dititip ke nenek. Terus udah setelah itu SMP pun kan aku orang tua aku di kampung ya. Terus aku pergi ke ke kota, ke Pontianak sendirian SMP, SMA juga. Bahkan di SMA aku yang jagain adik-adik. Jadi kayak homesick ya. Enggak. Ini emang temen saya paling panutan ini. Tapi kalau pengen pulang ya pengen lah, kangen masakan mama, Udah kangen pasti main lah. bola sama papa. Itu udah pasti itu. By the way, bapakku pelatihku guys. Jadi bapak kau yang latih kau dari kecil gitu. Nggak dari kecil, awalnya dari kecil aku tuh nggak tertarik sama olahraga. Aku tuh kan waktu itu di kampung tuh kita belum ada listrik ya kan? Listrik jarang banget, sampai akhirnya udah full listrik, sampai udah bisa beli genset yang besar, akhirnya udah bisa nonton TV dan lain-lain. Mulailah tertarik sama animasi, sukalah menggambar dan lain-lain, sempat kepikiran jadi animator dan lain-lain. Mulai menggambar akhirnya kenal dong sama apa itu ya, graffiti sama tato. Sempat kepikiran sih pengen jadi tato artis, tapi nggak direstui. Karena menurut orang tua itu nggak ada masa depan gitu. Iya, padahal keuntungannya banyak loh. Nah, terus akhirnya mulai masuk SMA, barulah diajak main bola. Tiba-tiba kayak nggak tahu kenapa. Oh, karena bapakku kan di kampung pelatih ya. Meskipun cuman pelatih tarkam gitu, cuman anak didiknya tuh jadi semua. Ada yang masuk ke akademi, ada yang masuk tim juga yang dibayar segala macam. Meskipun jadi pemain tarkam, mereka dapat bayaran tinggi, lumayan tinggi sih. Jadi pengen dong terus jadi ternyata mamaku punya ide, dimana kalau melatih anak sendiri, jangan melatih anak orang doang. Mulai latihan kan tiba-tiba awalnya capek, males banget. Tiba-tiba udah mulai coba main kan, udah mulai paham teknik, udah mulai bagus, mulai dapat pujian kan, mulai sering diajak main. Nah semenjak itulah mulai jadi kayak benar-benar suka. Nah yang waktu itulah akhirnya pengen jadi pemain bola. Udah latihan, udah persiapan, cuman akhirnya naasnya malam itu tuh kecelakaan, Nggak jadi buat seleksi tuh. Setelah recovery kan, setelah operasi penyembuh recovery dan lain-lain, coba latihan lagi, ternyata skillnya masih kurang. Udah telat juga. Jadi harus riset lagi dari nol. Latihan ternyata nggak kekejar. Dan waktu itu udah kayaknya aku udah mau masuk 18 ya, mau masuk 18 atau mau masuk berapa, akhirnya udah aku pikir kuliah aja, mana tahu dari kuliah ada jalurnya juga kan untuk bola. Ternyata nggak ada guys. Nih sebelum kita cerita jauh nih, kita harus ceritain nih gimana pertama kali kita kenalnya. Jadi gua sama Yori itu pertama kali ketemu itu waktu pertandingan perebutan 3 sama 4 futsal tahun kemarin ya. 2022 November apa September ya? September kalau nggak salah. Enggak, bukan September, November. Oh November ya, November. Iya deh, September September itu. akhir-akhir September Iya, udah dekat ya akhir September.
yang diadakan sama Jadi waktu itu Perhimpunan Pelajar Indonesia yang di Malaysia. iya, jadi waktu itu di univku kita jadi tuan rumah, guys. Nah, aku wakilin universitasku, kita main turnamen sampai akhirnya ketemu di Babak 3 sama 4. kok babak ketiga sama empat perebut itu apa sebutan perempat final? Enggak lah. Apa sebutannya? Ya perebutan ini 3 sama 4. Nah, perebutan 3 sama 4 ketemulah sama tim ini. Sayangnya aku cedera, guys. Alasan itu. Dan itu ketemu dia itu kita duel ya itu ya. Kita duel, kita benar-benar pengen banget, guys, juara 3 itu. Sayangnya saya tidak mengizinkan ya. Ya, Karena saya juga pengen juara itu. sayangnya kualitas tim saya masih kurang. Tuh waktu kenal pertama kali lihat dia itu, karena dia itu paling mencolok gitu di dalam timnya itu. Kayak anjrit nih Cina bisa juga nih mainnya nih kan. Kan lu yang paling belakang kan waktu itu kan? Ya, aku jadi pemain bertahan. Jadi Bertahan. pemain bertahan sekaligus playmaker, guys. Waktu itu kami bantai berapa? 6-0 ya? Harus gitu pakai kata bantai, nyentot. 6-0 ya kalau bisa. 6-0. Iya 6-0. Dan setelah pertandingan itu kita salaman, ngobrol-ngobrol, barulah teman gua ngajak dia, ayolah buat main bareng sama kami gitu. Karena kami itu antara mahasiswa yang paling sering main lah di main bola yang sering main bola di Malaysia ini lah, di daerah Lembah Kelang lah kalau di sini sebutnya. Jadi waktu itu udah mulai bosan main futsal, guys. Jadi mau cari tim untuk main sepak bola. Sayangnya di univku itu tuh kita tuh nggak punya cukup pemain untuk main sepak bola, dan mereka nggak ada yang mau coba main juga. Mereka cuma demen futsal. Coba cari link. Setelah itu ngobrol, mereka ngajak coba main sekali 2 kali, dan bersyukur ya, guys, mereka menerima saya menjadi bagian dari keluarga besar Pacman FC gitu. Kami itu menerima semuanya. Lebih. Mau dia orang mana sekalipun, rasnya apa sekalipun, mau agama apa sekalipun, yang penting sesama Indonesia aja gitu. Kita saling menerima gitu. Karena kita kalau udah di luar negeri ini, semua itu saudara, ya kan? Kelas. Karena saudara kita yang di Indo tuh jauh gitu. Jadi untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang Indo yang ada di Malaysia nih, jangan inilah sama temen tuh, jangan apa ya, jangan iri dengki lah gitu, jangan jahat sama temen. Karena kalau misalkan kenapa gitu kan, masa mau telepon yang di Indo, kan kita minta bantuan sama yang sekitar kita, ya kan? Itu top. Jadi setelah kenal Yori ini, barulah ini ada apa, adalah pergaulannya dikit gitu kan. Karena selama ini menurut kami itu dia itu introvert parah diri. Lu punya cerita-cerita lucu nggak pas lu kuliah gitu? Oh ya, guys, pertama kali datang ke sini culture shock, guys. Jadi kan aku kan dari Pontianak ya. Pontianak tuh kan kayak ya kota kecil lah, dikit-dikit mirip kampung kan. Jadi dan orang-orang sana pun agak kolot. Terus kalau mayoritasnya kan muslim. Jadi kalau Di Pontianak tuh? Jadi kalau untuk pakaian itu orang-orang tuh masih kayak yang Sopan gitu. masih yang sopan gitu kan. Tapi semenjak datang sini, wah kaget banget. Oke, terlalu terbuka ya. Ya, perempuan-perempuannya pakai baju ya terbuka, terus yang cowok-cowok juga. Itu termasuk di kosan kampus itu? Kawasan kampus khususnya. Iya. Tapi ya kalau di kampus negeri beda. Kalau Gengsinya tinggi, guys. Nggak branded, nggak mau dikawan. nah itu kalau di kampus negeri itu beda yo, harus sopan gitu nih. Kita masuk kelas harus celana panjang, baju rapi, harus pakai rapi lah pokoknya. Yang ceweknya juga nggak boleh yang ketat-ketat tuh, nggak boleh. Kalau kita kampus swasta beda ya kan. Makanya pagi-pagi semangat kita belajarnya.
Dan di Malaysia itu harus wajib bahasa Inggris. Ya. Full 100% karena yang dosen ngajarnya itu pakai bahasa Inggris. Mungkin ada lah kampus-kampus negeri yang pakai 50% bahasa Melayu gitu. Ada yang campur-campur. Iya, campur-campur gitu. Tapi karena kita kampus swasta jadi harus bahasa Inggris terus. Yes. Begitu. Lu dulu belajar bahasa Inggris dari mana? Belajar bahasa Inggris. Lu ada les nggak? Apa sekolah doang? Wah, kan aku gede di kampung ya. Jadi di kampung itu kita baru mulai belajar bahasa Inggris tuh pas SMP. Karena di SD kita nggak punya staf guru bahasa Inggris. Jadi nggak ada mata pelajaran bahasa Inggris? Nggak ada, waktu SD nggak ada. SMP baru ada, dan itu wah gila. Bayangkan kelas 1 SMP baru mulai basic irregular verb gitu, terus kayak penggunaan to be dan lain-lain. Jadi kayak ketinggalan banget. Jadi orang tua aku tuh inisiatif gitu, karena mereka rencananya untuk SMP aku pindah ke kota, ke SMA, SMP swasta yang di Pontianak, termasuk SMP ternama. Jadi dari kelas 5 aku udah dilesin sama private les dengan guru les SMP ini. Bukan sombong ya guys. Orang kaya beda. Tapi ternyata jadi dalam waktu 2 tahun aku udah bisa ngejar untuk hampir level SMA. Jadi yang level SMP itu dalam waktu 2 tahun aku udah bisa kebut. Ternyata kata guru aku cepat pandai bahasa Inggrisnya. Nah terus pas SMP pindah ke Pontianak, bahasa Inggrisnya pun udah bisa menyesuaikan. Bisa lah. Maksudnya dalam waktu 2 tahun pelajaran bahasa Inggris yang untuk anak-anak SD ini udah kekejar semua. Jadi waktu SMP ya tinggal belajar yang untuk SMP lagi di SMP Pontianak itu. Kalau gue beda ya. Kalau gue tuh dari SD emang udah ada mata pelajaran bahasa Inggris, cuman kurang aja. Dan guru-gurunya itu galak gitu. Oh. Jadi gue tuh kurang tertarik sama bahasa Inggris gitu kan. Nah pas masuk SMP kelas 3 tuh baru mulai tertarik lah buat belajar bahasa Inggrisnya gitu kan. Itu pun belajar bahasa Inggrisnya tuh kalau dari guru langsung tuh gue kayak kurang ngerti gitu. Jadi gue nemu cara buat belajar bahasa Inggris itu nonton film Inggris, tapi nonton film barat gitu, tapi gak pakai subtitle gitu. Betul guys. Sama kan kita sekarang ada game online ya. Ya. Waktu itu aku kebantu banyak sama game ini, Growtopia, kalau kalian ingat. Kalau kalian tahu, game Growtopia itu game online guys. Dia mirip-mirip Minecraft cuman 2 dimensi. Nah di situ kita bisa ketemu orang luar. Belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Kalau gue itu dari game Call of Duty. Jadi main mission gamenya, terus ntar ada subtitlenya, tapi subtitlenya yang bahasa Inggris gitu. Jadi kita ngerti, oh kita ini disuruh ngapain gitu. Gitu. Jadi dialognya itu ngerti gitu. Dan lumayan lah pas sama denger lagu juga guys, lagu. Ya, denger lagu juga. Biasakan bagus untuk listening. Pas SMA kelas 1 lah udah mulai denger lagu bahasa Inggris terus gitu. Makanya pas lulus SMA, pas lihat tesnya, lumayan bagus gitu. Karena kalau les private gitu nggak semuanya mampu gitu kan. Kalau saya kan dari keluarga yang nggak mampu nih. Itu les private aja aku yang di kampung itu murah guys. Sebulan cuman kayak 300.000 doang. 300.000 itu di Pontianak ya? Bukan di kampung. Ya di kampung kalau itu ya. Kalau di Pontianak sih bisa sampai 1 juta ya. Apalagi kalau di Jakarta. Beuh. Gak tahu lagi kita mau ngapain lagi. Gimana guys, malam tahun baru nggak tahu mau ngapain. Malam tahun baru kita cuma makan, ngobrol-ngobrol, jalan-jalan keliling, cari angin, ke Benjamin. Itu pun jalan-jalannya ke tempat yang bukan daya tarikan lah gitu. Karena kita juga nggak terlalu suka yang tempat crowded juga.
Lu selama di kuliah di Malaysia ini pernah pacaran nggak? Pernah guys, Kalau gue pernah, tapi bukan yang satu kampus gitu. aku pacaran dengan adik tingkat Ada tingkat. Orang mana? Orang Indo juga? orang Jepang guys. Orang Jepang. Dia cantik, Ngeri. guys. Ike-ike lah. Sayangnya kandas dalam waktu 2 bulan tanpa penjelasan yang jelas. Jadi lu di PHP-in gitu? Di ghosting lah, di ghosting. Bukan di PHP-in, cuman kayak ditinggalkan dan dicampakkan. Itu di ghosting itu. Itu kan sempat jadian. Iya, maksudnya setelah itu di ghosting. Oh ya, sudah setahun lebih belum move on guys. Semoga di 2024 ini move on lah ya. Dan dapat yang baru gitu. Semoga dapat yang lebih baik ya guys. Doakan. Lu Imlek balik ke Indo? Imlek balik guys, karena momen Imlek tahun ini semua keluarga bisa ngumpul. Dari tahun-tahun kemarin kita nggak ada kesempatan ngumpul karena adik-adikku semua, kita 4 bersaudara semuanya merantau, jadi timingnya beda semua. Ada yang satu libur, ada yang satu enggak, ada yang satu nggak bisa balik, ada yang satu masih ujian dan lain-lain, banyak lah. Tahun ini kita bisa kangen guys main bola sama adik-adik juga. Lu kalau apa ya? Gak tau juga dia mau apa. Kalau capek sama hidup, cerita sama kawan guys, jangan tanggung sendiri, oke? Bener. Mental- Kalau ada masalah itu cerita sama orang gitu. mental health itu penting. Oleh karena itu pilih teman yang baik. Berarti gue baik, gak? Teman yang baik guys. Apalagi yang khususnya buat yang merantau gitu. Kalau gak ada teman buat cerita, ya Cari teman sebanyak-banyaknya. cari teman. Cari teman yang baik-baik. Temen itu harus ada dua, satu yang baik-baik, satu nggak baik-baik gitu. Ya harus seimbang gitu. Keep it balance. Keep it balance. Jadi kalau misalkan kita Pengen nakal pengen dikit. nakal dikit ya kan, kita ke temen yang jahat ini. Kalau kita pengen jadi baik, kita deket aja yang baik-baik ini. Betul. Biar hidup tuh ada hahaha gitu, Hahaha hihihuhu. bukan nangis doang gitu. Apalagi selain mental health yang sering dirasakan oleh orang-orang yang merantau nih, Money management. Penting, money guys. management, time management, Ya guys, jangan Harus- buang-buang waktu untuk iya yang nggak harus penting pinter ya. nih, harus pinter inilah apa manajemen di sini itu, manajemen. pinter ngontrol waktu, Pinter. kontrol keuangan. Ya guys, usahakan duit tuh habiskan untuk hobi. Iya, hobi. Makan-makan. Kalau pakaian yang branded gitu, kalau untuk gengsi janganlah, nggak penting. Perut kenyang, hati pun senang. Jangan duit itu dipakai buat Kalau- open table ya kan, buka botol, party gak jelas itu jangan, itu mubazir. Terus kalau stres, lakukan hobi. Contohnya kayak kami main bola, Iya. futsal. Ya lakukanlah yang positif lah, hal-hal positif gitu. Ingat, jangan party ya kan. Open table aja udah berapa duitnya ya kan. Berapa Yor kemarin Yor lu open table Yor? Nggak ada ya anjing. Kalau party boleh sesekali, pastikan harus ada pencapaian dulu. Ada momen lah. Jadi kalau aku pribadi, aku cuma mau party kalau kita habis turnamen, dan itu kalau kita masuk 3 besar. Kalau masuk 3 besar
turnamen, setelah itu party, nah itu boleh. Jadi ada momen gitu. Ada momen, jangan gabut party. Dan kalau untuk cewek-cewek hati-hati kalau party Hati-hati itu. guys, hati-hati. Jangan sembarangan terima minum. Iya, takutnya nanti kuliah hancur, badan pun hancur, ya kan? Obrolan kita ini emang gak jelas, tapi setidaknya kita itu ada message yang disampaikan gitu. Apapun yang kalian dapat, ya, dapatlah. Ya, Kita cuma mau berbagi guys. dan ini video untuk kami berdua bikin itu untuk kenang-kenangan aja. Kenang-kenangan kita kan nggak ada yang tahu ya. Oke, siapa tahu nanti kita udah lulus dan balik ke Indo, Setidaknya sih ini ada kenang-kenangan lah. ada momen. Ada momen bahwa kita pernah duduk berdua gabut gini jam 5 pagi Ini tanggal 1 tanggal 1 Januari tanggal 1 Januari 2024 jam 5 pagi sekarang ini. jam 5 pagi ya guys. Nge-vape gak jelas, minum gak jelas. Minum pun jus ini ya, minum jus ini. Kita minum jus orange juice Tropicana Twister. Bisa diambilkan biar percaya ini. Biar percaya testing. Sekalian aku mau nambah air ini. Yes, Tropicana Twister orange. Mohon endorse untuk kami. Nggak ada endorse ini, bukan buat endorse ini. Lu kalau di Malaysia ini kalau lagi galau gitu ya lu ngapain ya? Selain lu main bola gitu. Saya galau, saya sering merenung di. Itu udah lama, Cuk. Oh iya. Malaysia. Coba lihat dulu. Coba rasa satu aja. Masih oke. Enggak ya. Jadi biasanya sering, kan aku banyak kawan juga ya, tapi kadang me time, waktu untuk sendiri itu penting. Kita merenung, evaluasi diri sambil ngerokok, minum kopi, dengar lagu. Ini gondrong-gondrong ini anak indie banget ya. Ngopi, ngerokok. Jam 5 sore itu. Biasanya jam 9 guys, Di balkoni. di balkon, kadang di kamar. Di kamar nggak ngerokok. Yang buat kuliah dimanapun yang lagi kuliah, semangat. Ya kan? Semangat. Jangan berhenti inilah buat berjuang terus. Jangan minder ya guys. Jangan minder. Gengsi jangan ditinggiin. Oke, sekian dari apa nih? Perbualan-perbualan gak jelas kami berdua ini. Sekian dari diskusi dan basa-basi kami Dan ini basa-basi kami ini di Januari tanggal 1 2024 ini jam 5 jam 5 menit. lewat 5. Kita lihat ya gimana 2024, semoga jadi tahun yang lebih baik. Semoga kita ketemu di keadaan lebih baik juga. Dan bye bye. See ya guys. Ciao ciao semuanya.